Insya Allah malam hari ini kita akan mulai kajian tasawuf kita. Mungkin tasawuf tak akan begitu panjang lebar, hanya sekedar dibacakan satu atau dua paragraf untuk menyempurnakan ilmu kita, menyempurnakan kebutuhan agama kita terhadap ilmu ini. Karena fikih ini itu targetnya adalah amal zahir kita, sholat kita, gerakannya, bacaannya, wudhu kita, anggota wudhunya, bagian tubuh mana. Tapi ada satu yang juga jangan sampai kita lewatkan, yakni harus ada satu ilmu yang mengena ke dalam hati kita. Nah, inilah ilmu tasawuf, supaya kita ngaji bertambah ilmu, bertambah amal, tapi tidak bertambah sombong. Banyak orang ilmunya bertambah, sombongnya pun bertambah. Banyak orang amalnya bertambah, tapi riyaknya pun bertambah. Maka inilah tujuan dari kita mempelajari ilmu tasawuf. Kitab yang digunakan adalah kitab Tanbihul Ghafilin, yang artinya menyadarkan orang-orang yang lalai, menyadarkan orang-orang yang tidak sadar. Penulisnya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Bab yang pertama dibahas adalah Babul Ikhlasi, bab tentang ikhlas. Ikhlas itu ulama banyak mendefinisikan. Di antaranya adalah yang paling umum. Nah, yang paling umum adalah beribadah, beramal memang niatannya karena Allah. Beribadah, beramal nggak ada niatan lain, niatannya hanya Allah saja. Nggak ada karena orang, nggak ada karena pujian, nggak ada karena upah, gaji dan sebagainya, tapi memang karena Allah. Qala al-faqihu rahimahullah, berkata al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana bin Ahnaf qala haddatsana Muhammad Ja'far al-Karabisi qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Amr maula al-Muttalib an Asim an Muhammad bin Labid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Yang paling aku takutkan kepada kalian, kata baginda Nabi kepada para sahabat, tapi umumnya kepada seluruh umat, termasuklah kepada kita. Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan kepada kalian itu asyirkul asghar, syirik kecil. Ini yang paling aku takutkan. Kalau syirik besar insya Allah kita selamatlah. Yang punya iman dan Islam, kita nggak akan nyembah berhala, kita nggak akan sujud kepada pohon, kita nggak akan menuhankan matahari, bulan dan api, insya Allah tidak. Kalau itu jelas kita akan terbebas mudah-mudahan. Nah, kenapa? Karena memang nyata betul kesalahannya. Tapi kalau syirik kecil ini banyak yang kena. Apa syirik kecil tuh? Sama, sahabat waktu denger ini pun nggak tahu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asgharu. Rasulullah, syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, ar-riya'u, yakni riya. Riya. Syirik itu artinya menduakan Allah. Allah tidak lagi jadi satu-satunya tujuan, tidak lagi jadi satu-satunya tempat target ibadah, tapi ada lagi target tujuan ibadah kita yang lain. Makanya disebut syirik asghar.
Kalau bentuk penyembahan yang kita sembah ya itu Allah, insya Allah. Kalau sampai sujud sama batu itu udah namanya syirkul akbar, syirik besar. Nah, syirik besar itu kita insya Allah bisa berlepas dengan ilmu yang standar, yang biasa pun kita insya Allah akan bebas. Tapi syirik kecil ini dikatakan Rasulullah adalah riya. Riya itu dari bahasa ro'a, yang artinya melihat. Maka riya ini artinya beribadah karena ingin dilihat orang, beribadah karena ingin mendapatkan pandangan orang lain. Nah, inilah yang namanya riya. Ada pasangannya itu sum'ah. Kalau sum'ah dari kata sama'a, sami'a, yaitu artinya mendengar. Artinya pingin kebaikannya didengar oleh orang lain. Dua-duanya tak bagus, riya dan sum'ah. Dikatakan sebagai syirik kecil. Kenapa dikatakan sebagai syirik kecil? Seharusnya tujuan sholat kita berangkat dari rumah ke masjid itu, kita sholat, seharusnya target ibadah kita tuh Allah, kan gitu. Ternyata, nah, waktu nak berangkat senang dia dilihat-lihat orang, suka dia kalau ibadah itu dilihat orang, sehingga muncul berangkat ke masjid lah, biar dilihat tetangga kalau aku rajin ke masjid. Nah, azan lah supaya didengar orang kalau aku rajin azan. Nah, itu riya dan sum'ah, ingin dilihat dan ingin didengar. Berarti tujuan target ibadahnya bukan lagi murni Allah. Allah sudah terduakan. Tidak satu-satunya target ibadah itu adalah Allah, tapi juga ada pandangan dan pendengaran makhluk. Maka disebut sebagai syirik kecil. Nah, ini orang yang seperti ini tumpur, bangkrut nanti ketika di akhirat. Kenapa? Lanjutan hadisnya, yaqulullahu ta'ala lahum, Allah Ta'ala berkata kepada orang-orang yang riya nih, yauma yujazil ibadah, pada hari Allah membalas para hamba bi'amalihim, dengan amal-amalnya. Nanti pada hari pembalasan Allah berkata kepada orang yang riya nih, apa kata Allah? Idhabu ilal ladina kuntum turaun, pergilah cari orang-orang yang kau itu beribadah karena pingin dilihat mereka. Cari. Ya Allah, mana pahala sholatku? Lo minta sama yang pingin kau perlihatkan sholatmu kepadanya. Ya Allah, pahala azanku mana? Lo minta sama orang-orang yang memang kau pingin supaya suaramu itu didengar. Nah, itu kata Allah. Padahal orang itu pun didatangi tak bisa apa-apa. Nah, fanzuru hal tajiduna indahum khairan, terus lihat kira-kira kau bisa dapat apa dari orang itu, sampai orang itulah yang jadi tujuan ibadahmu. Nah, maka pelan-pelan, jangan tunjukkan ibadah kita kepada orang, jangan perdengarkan kebaikan kita kepada orang. Kalau kita bangsa yang suka ataupun masih mengharapkan pandangan dan pujian orang, jangan tutupi itu tadi. Nah, yang haji, yang umroh, tak usah sosial medianya disentuh, foto sana sini bagikan, alhamdulillah, akhirnya sampai juga tujuannya apa? Berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan itu bukan seperti itu. Berbagi kebahagiaan itu umrohkan orang, bukan kita umroh tunjukkan ke orang, bukan seperti itu. Jadi kalau seandainya memang kita umroh sudah habis 25 juta, 25 juta sekarang yang paling murah itu, 25 juta 10 hari, tinggal pekerjaan 10 hari, habis tenaga, tawaf, ini itu segala macam, lalu diposting di Facebook, ditampilkan di story WA dan Facebook, lalu dilihat banyak yang like, disitulah baru puas dia.
Puasnya bukan karena memang bisa beribadah kepada Allah, puasnya karena banyak yang nge-like, banyak yang komentar segala macam. Ini hati-hati. Ketika nanti dia di akhirat dilihatnya, loh balasan pahala umrohku mana? Dia datang kepada Allah, ya Allah aku kan umroh, kok nggak ada pahala umrohnya? Nah, sana datanglah sama orang-orang yang kau harapkan like-nya, harapkan komentarnya, minta sama dia pahalanya. Kira-kira dapat apa kau dari mereka? Nah, ya. Maka kata ulama, tutupi amal kebajikanmu sebagaimana kau menutupi aibmu. Rusak nanti kalau dilihat orang. Jadi sudah, cukuplah sosial media itu untuk apa ya bahasa kita? Berbagi informasi, bukan berbagi amal ibadah kita. Nah, berbagi informasi lah misal. Nah, buat di Facebook, diinfokan kepada penduduk tebing bahwasannya nanti jam 9 malam akan ada pemadaman lampu selama 3 jam. Nah, itu bagus kalau begitu. Nah, kalau begitu bagus. Tapi kalau sekedar alhamdulillah target baca Quran 1 juz hari ini tercapai, kami nggak perlu tahu yang seperti itu, Masya Allah. Dan itu akan bisa habis, capek dia baca berapa huruf, berapa ayat, berapa kalimat dengan satu postingan itu. Akhirnya bolak-balik dilihat berapa yang like, berapa yang ini. Enggak, postingan itu saja yang terus dilihat. Tak jadi dapat pahalanya, ya Allah. Di akhirat kata Allah, ya sudah, kau minta sama orang-orang yang kau harapkan nge-like. Nggak cukup kan, cukup cuma aku yang nengok, kata Allah kan gitu. Nggak cukup kan, cuma aku yang tahu. Kau masih pingin diketahui orang lain? Berarti saat itu kita menjadikan Allah itu bukan satu-satunya tujuan. Kalau kita merasa cukup, kita baca Quran di dalam gua sendirian pun Allah tahu kan udah cukup. Kan kita memang untuk Allah. Lalu kenapa harus dibagikan semua orang? Maka nanti akan ada lisan yang menjawab, dakwah Ustaz, syiar, biar diikut orang. Kalau itu ya sudah, cukup dia berkata begitu, kita husnuzon, baiklah. Kalau itu silahkan, tapi tanya masing-masing, dada sendiri. Kira-kira memang betul dakwah atau yang lain? Tadi. Maka nih hati-hati betul terhadap amal, jangan sampai nanti di akhirat nggak kebagian apa-apa. Tak ada kebagian apa-apa. Jadi sosial media itu sangat berbahaya sekarang. Sekarang ini zamannya pamer, zamannya memang menunjukkan segala macam kebaikan. Nah, isi sosial media kita apa? Kebaikan kita kan, sama keburukan orang lah sedikit. Nah, kalau nggak kebaikan kita, keburukan orang. Nah, jadi hati-hati yang begitu. Cukup berbagi informasi, pengajian. Nah, ada di masjid ini pengajian temanya tasawuf, ada di masjid ini mulai dari jam sekian. Nah, diharapkan membawa catatan. Nah, gitu bagus. Tapi kalau kebaikan-kebaikan kita untuk apa? Nah, ini bukan hanya penyakit orang-orang awam, bahkan banyak ustadz yang juga kena dengan ini. Mudah-mudahan benar husnuzon kita bahwa mereka niatnya dakwah. Tapi kalau seandainya bukan dakwah, capek ibadah, nanti tak ada nilainya. Nah, lihat postingan-postingan di Facebook. Alhamdulillah, khutbah Jumat di masjid ini sudah selesai. Kadang lagi khutbah pun ada fotonya. Masya Allah. Live. Nah, nggak ada heran kalau ada fotonya itu agak bingung anak. Bahkan kata Rasulullah kalau bisa tangan itu jangan muter tasbih, kan gitu, fokus, jangan ada muter tasbih, kata ulama. Nah ini kan berarti kalau foto dia minta tolong sama orang ya, nanti pas anak khutbah tolong fotokan. Lah dia nyuruh orang mengurangi pahala khutbah Jumatnya tuh berarti tuh. Nah ini yang seperti ini ternyata bukan hanya penyakit orang-orang awam, tapi juga menjadi ujian berat bagi para ustadz-ustadz kan. Nah, Ana sampai sekarang saya pribadi nggak mau masih ada bagi jadwal segala macam. Pertama, Ana masih belum merasa layak kajian Ana tuh didatangi, masih belum layak, sehingga Ana nggak pernah nge-share ini itu segala macam.
Yang kedua tadi, cukup anak katakan, cukup pandangan jamaah di majelis itu menjadi jalan riya ana, mudah-mudahan tidak, tapi itu di antara jalan riya. Jangan ditambahi like dan komen orang-orang yang ada di dunia maya. Jadi nggak usah dibagi lah. Cukup mata-mata yang memandang, telinga yang mendengar ini menjadi senjata setan untuk merusak hati ana. Jangan sampai setan punya senjata lagi dengan like dan komen dari para netizen. Itu jadi senjata setan juga untuk merusak hati kita. Nah, jadi anak katakan seperti itu. Setan bisikkan, wah, semuanya fokus memandang, mantap betul berarti ini. Ya Allah ya Rahman, rusak. Jadi maka luruskan lagi, usahakan betul. Nah, tadi di awal pembukaan itu adalah ada satu tambahan lafaz yang biasa dibaca oleh guru kami, Habib Amri Azmat Khan. Beliau tiap mau ngajar itu akan membaca wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak meminta apa-apa dari kalian, cukup yang membalasku hanya Allah. Itulah yang beliau baca sebelum mengajar. Aku tidak minta pujian kalian, aku tidak minta balasan dari kalian, aku tidak minta kebaikan kalian. Seandainya habis mengajar ini aku pun dilupakan, nggak masalah. Itu maksud Habib Amri, guru kami. Yang penting Allah nggak lupa terhadap yang aku lakukan. Nah, jadi nggak ada masalah, nggak ditengok orang baik, nggak masalah. Yang penting Allah tahu kita orang baik. Jangan ditengok orang kayak orang baik, ternyata di sisi Allah kita orang jahat. Karena di akhirat yang balas Allah. Nah, bukan orang-orang itu, bukan. Nah, Qala al-Faqih rahimahullah, paragraf kedua, dan kita baca dua paragraf saja. Innama yuqalu lahum dzalika li anna amalahum fid dunya kana ala wajhil khida'. Allah katakan, cari sana orang-orang yang kau tunjukkan amalmu kepada mereka. Cari sana orang-orang yang kau pingin mereka mendengar kebaikanmu. Enggak usah minta pahala sama aku. Kenapa Allah katakan itu? Karena mereka di dunia itu amalnya isinya tipuan. Nah, amalnya itu amal tipu-tipu. Kayaknya saja, Allah sengaja aku sholat fardu maghrib karena Allah Ta'ala. Kayaknya saja niatnya begitu. Padahal kalau nggak ada yang nengok, nggak sholat maghrib. Nah, jadi maka oleh karena itu, karena dia menipu, mempermainkan niat sementara tidak seperti itu pada hakikatnya, maka Allah permainkan juga dia di akhirat. Allah suruh cari, padahal nggak ada gunanya dia mencari orang tadi itu. Fayu'amaluna fil akhirati ala wajhil khida', maka dia pun diperlakukan dengan tipuan, dipermainkan dia juga oleh Allah di akhirat kelak. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, itu seperti Allah Ta'ala firmankan, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah. Orang munafik itu apa? Pengertian munafik itu izharul Islam wa idmarul kufri, menampakkan Islam padahal batinnya kafir, seolah mereka mau nipu Allah. Lalu apa Allah katakan? Nah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang akan mempermainkan mereka nanti. Nah, jadi jangan nipu, Allah nggak bisa ditipu. Jangan pura-pura ibadah khusyuk, ya Allah. Allah tahu niat kita, padahal semuanya karena orang. Nah, fayabtulu sawabu a'malihim, maka batallah, tak jadi dapat pahala amal mereka. Wa yaqulu lahum, dan Allah berkata kepada mereka, pergi kepada orang-orang yang kau pingin amalmu dilihat mereka. Pergi sana kepada orang-orang yang kau harapkan pujiannya, jangan datang kepadaku. Li'annaha lam takun khalisatan liwajhillah, karena amalmu sudah mendua, tidak fokus, tidak satu tertuju kepada Allah saja.
Wa inna ma yastaujibul 'abdu thawaba idza kana 'amaluhu khalisan. Sesungguhnya amal seorang hamba itu baru akan mendapatkan pahala kalau murni karena Allah Ta'ala. Bahkan ada orang yang memang sudah kadung suka betul sama pujian. Saya pernah duduk sama seseorang, lalu saya bilang pujian itu nggak bagus. Pujian itu bisa merusak amal. Langsung dia bilang begini, apalah salahnya kita dipuji? Apalah salahnya kita senang dipuji? Nah itu tadi. Sampai memang sudah merasa masa dipuji aja pun nggak boleh. Kita dipuji orang senang gitu. Masa cari pujian orang aja pun nggak boleh sih? Memang nggak boleh. Cukup cari ibadah itu karena Allah saja. Nah, seolah dia nggak terima betul. Kenapa? Karena memang sangat-sangat senang dipuji gitu. Bayangkan sampai ada orang yang nggak nyadar bahwa itu penyakit dan dia nikmati penyakit itu. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, si fulan itu suka kali muji aku. Apa kata Rasulullah? Campakkan tanah ke atas kepalanya. Kenapa? Karena orang yang suka memuji orang lain itu merusak hati orang. Maka sebagaimana kita tidak boleh mencela orang lain, kita juga tidak boleh memuji orang lain. Jangan puji orang lain di hadapannya. Boleh memuji orang lain di hadapannya dengan dua syarat. Yang pertama, kalau kita yakin pasti hatinya tidak akan rusak. Sebagaimana Rasulullah memuji Sayyiduna Abu Bakar. Rasulullah puji Sayyiduna Abu Bakar, kata Rasulullah, sesungguhnya kalau iman seluruh manusia diletakkan di satu lengan timbangan dan iman Abu Bakar sendirian saja diletakkan di satu timbangan yang sebelahnya, maka akan masih lebih berat imannya Abu Bakar. Ini kan pujian luar biasa. Tapi Rasulullah tahu Abu Bakar nggak akan rusak. Nah, kalau kita yakin orang ini dipuji tidak akan rusak imannya, tak akan rusak hatinya, silahkan puji. Tapi pertanyaannya, siapa yang tak melambung hatinya kalau dipuji? Masya Allah. Nah, siapa yang tak melambung hatinya dipuji? Nah, tapi kalau pujinya itu puji yang tidak merusak amal, silahkan. Bapak puji ibu di rumah, puji istri nggak apa-apa, Pak. Masya Allah. Dari awal jumpa sampai udah 20 tahun aku nikah sama kamu, tak berubah. Cerewetnya maksudnya. Kan kalau itu bukan pujian. Artinya tetap cantik saja. Nah, kalau itu nggak masalah, kan itu bukan amal gitu. Tapi kalau amal kebaikan itu jangan. Rusak nanti ibadah orang. Nah, maka jangan puji orang, kecuali kalau kita tahu tak akan berubah. Yang kedua, boleh muji orang di hadapannya, boleh. Kapan? Kalau dia sudah masuk kubur. Nah, itu silahkan. Depan kuburnya, Masya Allah, wah, nggak ada lah yang kayak wak lagi rajinnya ke masjid. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena udah habis dia, mau riak pun dia terserah dia, udah berhenti amalnya. Maka kata Rasulullah, udhukuru mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan orang yang sudah mati di antara kalian. Nah, itu baru boleh. Sebut-sebut kebaikan mayit kalian. Wa kufu an masawihim, tapi tahan lisan kalian dari keburukannya. Nah, ada satu doa yang diajarkan oleh sahabat ketika kita dipuji. Kalau dipuji dibaca, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun, wa astaghfiruka mimma la ya'lamun. Ini bacaan yang dianjurkan ketika kita dipuji seseorang. Yang bawa buku dicatat. Ketika kita dipuji orang, bacaannya Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan aku sebaik yang dia katakan. Karena kita belum merasa kita sebaik yang dia katakan. Ya Allah, jadikan aku sebaik yang dia katakan. Wa astaghfiruka mimma la ya'lamun, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang dia tidak ketahui tentang diriku. Aku nggak kayak gitu sebenarnya. Aku ini ahli maksiat kok dipuji-puji. Aku
mohon ampun kepadamu ya Allah dari perkara yang dia tidak ketahui. Nah, jumpa sama orang, misalnya kita dipuji, rajin betul gue ke masjid ini. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan aku memang rajin ke masjid kayak yang dia katakan. Wa astaghfiruka mimma la ya'lamun. Dan aku berlindung, aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas yang dia tidak ketahui. Dia nggak tahu aku azan di masjid digaji karena itu aku makanya azan misal. Dia nggak tahu kenapa aku rajin jadi imam di masjid karena ada insentifnya memang. Itu sebenarnya yang ada dalam hatiku, nah dia nggak tahu itu. Aku minta ampun ya Allah dari yang dia tidak ketahui. Nah, itulah yang kita baca ketika kita dipuji oleh seseorang. Jangan dinikmati pujian tadi itu. Jangan dinikmati, jangan seolah ketika kita dipuji memang kita ngerasa ya layak lah anda dipuji, orang anda memang udah seperti itu, enggak. Jadi kalau kita dipuji harus punya perasaan ana belum pantas untuk dipuji, belum cocok untuk dipuji. Nah, ya Allah Bu, ibu kaki udah sakit gitu tetap bisa ibu ke masjid ikut mengaji, luar biasa ibu. Jangan langsung iya ya, ana luar biasa. Oh nih, jangan pernah merasa kayaknya memang udah layak ana dipuji, enggak. Maka dikatakan bahwasannya ya Allah jadikan aku sebaik yang dia katakan. Aku belum seperti itu. Dan aku mohon ampun atas keburukanku yang dia nggak tahu. Nah, karena kita dipuji kenapa? Karena orang nggak tahu aja keburukan kita. Kalau tahu orang keburukan kita habis, masya Allah, tak lagi dipuji, tak akan lagi dipuji. Kita banyaklah nengok media, satu artis, wah diagung-agungkan, begitu ketahuan belangnya habis, hilang. Tak nampak lagi dari peredaran. Nah, begitulah sebenarnya kita. Cuma Allah lagi tutup kita saja. Jadi jangan merasa hebat kalau dipuji. Nah, ini kaji tasawuf kita. Pelan-pelan kita perbaiki amal kita supaya jadi orang yang ikhlas, tidak karena orang lain beramalnya. Minta balasan sama Allah saja. Jangan sama orang.